Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat karena kita akan melanjutkan pelajaran kita yang lalu masih dalam bilangan bulat dan pecahan sesi keempat. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai perkalian bilangan bulat. Masih bersama Ibu Fifnida. Coba anak-anak perhatikan, ada yang pernah mendapatkan seperti ini atau melihatnya? Iya, apa kira-kira ini nak? Ya, inilah adalah obat yang diberikan oleh dokter, obat dan kemasannya. Di sini ada tulisan 2 kali 1. Di sini ada 3 kali 1. Kira-kira apa arti kalau dokter memberikan obatnya dengan resep 2 kali 1 dan 3 kali 1 ini? Ya, untuk resep ini bermakna bahwa pasien sebaiknya meminum obat sebanyak 2 kali dalam 1 hari atau 2 kali sehari. Artinya obat ini diminum 1 kali pagi ditambah 1 kali siang atau malam. Jadi dia meminum obat 2 kali dalam sehari, masing-masingnya 1 buah. Jadi 2 kali 1 sama juga dengan 1 ditambah 1. Sedangkan yang ini 3 kali 1 itu artinya pasien meminum obat sebanyak 3 kali dalam 1 hari. Ya, 3 kali dalam 1 hari atau 3 kali sehari. 3 kali sehari di sini maknanya 1 obat diminum pagi, 1 obat diminum siang, dan 1 obatnya diminum sore atau malam hari. Sehingga pasien meminum obat itu 3 kali, masing-masing dia meminum 1 obat. Sehingga 3 kali 1 itu artinya 1 tambah 1 tambah 1. Sekarang kita akan lihat apa itu perkalian secara umum. A dan B adalah suatu bilangan. Ya. A dikali B. Artinya B tambah B tambah B tambah titik-titik. Titik-titik ini kita tahu banyak ya. Dan terakhir adalah ditambah B. Artinya A tak kali B ini adalah penjumlahan B berulang sebanyak A kali. Jadi ini B dijumlahkan terus berulang sebanyak A kali. Sehingga perkalian itu sama juga dengan penjumlahan berulang. Jadi perkalian adalah penjumlahan berulang. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa 2 kali 3 artinya 3 ditambah 3. Berarti sebanyak 2 kali. Nah, 2. Yang berikut 3 kali 2. 3 kali 2 artinya 2 tambah 2 tambah 2. Jadi 2-nya 3 kali. Karena 2 kali 3 sama dengan 3 tambah 3 hasilnya 6. 3 kali 2 artinya 2 tambah 2 tambah 2 hasilnya juga 6. Maka 2 kali 3 sama nilainya dengan 3 kali 2 yaitu 6. Berarti A kali B sama nilainya dengan B kali A. Oke, paham nak? Arti dari perkalian. Kita akan lihat sifat perkalian bilangan bulat. Yang pertama, sifat komutatif. Komutatif itu pertukaran tempat. A kali B itu akan sama nilainya dengan B kali A. Ini juga sudah kita coba. Perhatikan contoh 5 kali 6 sama nilainya dengan 6 kali 5. Ini komutatif. Karena 5 kali 6 30, 6 kali 5 juga
30. Jadi hasilnya sama. Sifat yang kedua adalah asosiatif atau pengelompokan. Ini kita kelompokkan. Kita kelompokkan A kali B. Di sini kita kelompokkan B kali C. Sehingga A kali B dikali dengan C sama nilainya dengan A dikali B kali C. Contoh, 5 kali 6 kali 2 sama dengan 5 kali 6 kali 2. Jadi 5 kali 6, 30. 6 kali 2, 12. Berarti 30 kali 2 sama dengan 5 kali 12. 30 kali 2, 60. 5 kali 12 juga 60. Yang ketiga sifatnya adalah distributif. Distributif atau penyebaran ada dua. Distributif perkalian terhadap penjumlahan. Bentuknya A kali B tambah C. Sama juga dengan A kali B ditambah A kali C. Jadi ini disebarkan. Contoh, 5 kali 6 tambah 2 sama dengan 5 kali 6 tambah 5 kali 2. Jadi ini perkalian terhadap penjumlahan. 6 tambah 2 8, 5 kali 6 30, 5 kali 2 10. Jadi 5 kali 8 sama dengan 30 tambah 10. Ini 40, ini juga 40. Distributif yang kedua adalah distributif perkalian terhadap pengurangan. Bentuknya A kali B kurang C sama dengan A kali B kurang A kali C. Contoh, 5 kali 6 kurang 2 sama dengan 5 kali 6 kurang 5 kali 2. 6 kurang 2, 4. 5 kali 6, 30. 5 kali 2, 10. Jadi hasilnya 5 kali 4, 20. 30 kurang 10 juga 20. Nah, inilah sifat perkalian bilangan bulat. Ada komutatif, asosiatif, distributif. Sekarang kita akan melihat bagaimana perkalian itu kita dapatkan hasilnya dengan menggunakan ilustrasi berikut ini. Ya, kita menggunakan garis bilangan dan bantuan sebuah mobil cantik ini. Ya, kita akan melihat A kali B. Pada A kali B kita sepakati di sini, kita harus membuat kesepakatan ya, supaya kita tidak salah mengerti. A kali B. A kali B ini maksudnya mobil bergerak A kali, setiap gerakannya itu sebanyak B satuan. Ya, gerakan mobil A kali, setiap gerakannya adalah B satuan. Berikutnya kita sepakati lagi bahwa A kali B ini sebagai, kalau A bernilai positif maka mobilnya maju. Jika A bernilai negatif, maka mobilnya mundur. Sedangkan B ini adalah arah mobil. Ya, B adalah arah mobil. Kalau dia positif, berarti dia arahnya ke kanan. Jika dia bernilai negatif B ini, maka arahnya ke kiri. Sudah, anak-anak? Sudah bisa? Kita ulangi kembali. A kali B itu gerakan mobil sejauh A kali, kemudian setiap gerakannya adalah B satuan. Artinya di sini kita buat, jika A bernilai positif maka mobil akan maju, jika A bernilai negatif maka mobil akan mundur. Kemudian B ini adalah gerakannya atau arahnya. Jika dia bernilai positif maka arahnya ke kanan. Jika B bernilai negatif, maka arah mobil akan ke kiri. Oke, kita lihat contohnya supaya bisa dimengerti. Perhatikan contoh berikut.
kita akan melihat hasil dari 4 kali 2 dengan menggunakan ilustrasi. Perhatikan, 4 bilangannya positif, 2 juga positif. Berarti arah mobil ke kanan karena B-nya positif, karena 2 positif. Jadi arah mobil ke kanan. Nih, kita tetap dari 0. Ini arah mobil ke kanan. 4 juga positif. Berarti gerakan mobil maju. Ya, gerakan mobil maju 4 kali. Di mana setiap kali maju itu gerakannya adalah 2 satuan. Ya, mobil arahnya ke kanan, kemudian maju 4 kali, setiap gerakannya 2 satuan. Perhatikan. Ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Sekarang mobil berada di 8. Karena tadi sudah maju 4 kali. Setiap majunya 2 satuan. Berarti majunya 4 kali. 1, 2, 3, 4. Sekarang di sini. Maka 4 kali 2 hasilnya 8. Sudah mulai bisa? Kita soal kedua, perhatikan. 4 kali negatif 2. 4 positif, 2 negatif. Kalau B-nya negatif, berarti 2 ini negatif kan? Maka arah mobilnya ke kiri. Arah mobil ke kiri. Kemudian A-nya positif. Karena 4 positif berarti gerakan mobil maju. Maju 4 kali, setiap gerakan 2 satuan. Ya, maju karena dia positif. Sehingga pergerakan mobil ini adalah pertama 2, kedua 2 satuan lagi, ketiga 2 satuan lagi, keempat 2 satuan lagi. Sekarang mobil berada di negatif 8. Karena tadi maju 4 kali, setiap majunya 2 satuan. 1, 2, 3, 4. Jadi dia di negatif 8. Sehingga 4 kali negatif 2 sama dengan negatif 8. Sudah paham nak? Ulangi, B-nya negatif berarti arah mobil ke kiri. Arah mobil ke kiri. Kemudian ini positif, A-nya positif berarti dia maju. Contoh yang ketiga, negatif 4 kali 2, berarti A-nya negatif. Kalau A-nya negatif, berarti dia mundur. Kemudian B-nya positif, berarti arah mobil ke kanan. Ya, arah mobil ke kanan. Ini arahnya ke kanan. Kemudian A-nya negatif, 4 negatif, berarti dia mundur. Gerakan mobil mundur 4 kali. Di mana setiap gerakannya adalah 2 satuan. Jadi arahnya ke kanan karena ini positif. Mobilnya mundur karena ini negatif. Ya, oke. Mundur pertama. Mundur kedua. Mundur ketiga. Mundur keempat. Ya, sekarang posisi mobil di negatif 8. Maka negatif 4 kali 2 hasilnya adalah negatif 8. Contoh keempat. Negatif 4 kali negatif 2. Berarti A-nya negatif, B-nya juga negatif. Kalau A negatif berarti mobilnya mundur. Kalau B negatif berarti arah mobilnya ke kiri. Ini arah mobil ke kiri sudah. Kemudian ini negatif. Berarti gerakan mobilnya mundur. Mundur 4 kali, setiap gerakannya 2 satuan. Oke, mundur. Ini tadi hadapnya ke kiri, mundur. Ke kanan dia.
1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Posisi mobil sekarang pada positif 8. Jadi, negatif 4 kali negatif 2 sama dengan 4. Baiklah anak-anak, bisa dimengerti? Iya, semoga. Dari ilustrasi tadi kita dapatkan hasil 4 kali 2 sama dengan 8. Negatif 4 kali 2 sama dengan negatif 8. 4 kali negatif 2 sama dengan negatif 8. Negatif 4 kali 2 sama dengan 8. Perhatikan hasilnya. Ini tandanya sama, hasilnya positif. Ini berbeda, negatif. Berbeda, hasil negatif. Tandanya sama, hasilnya positif. Dengan melihat hasil ini, kita dapat membuat kesimpulan bahwa jika bilangan positif dikali dengan bilangan positif, itu hasilnya adalah bilangan positif. Jika bilangan positif dikali dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Berikutnya, bilangan negatif dikali dengan bilangan positif, maka hasilnya negatif. Bilangan negatif dikali negatif, hasilnya positif. Inilah kesimpulannya untuk perkalian bilangan bulat. Mari kita berlatih. Soal pertama, tentukan hasil dari 7 kali 9. Positif kali positif berarti hasilnya positif. Soal kedua, negatif 7 kali 9. Negatif kali positif, berarti hasilnya negatif. Soal ketiga, 7 kali negatif 9. Positif kali negatif, hasilnya negatif. Soal keempat, ini soal distributif ya. 7 kali 9 tambah 2. Ini 7 kali 11. Hasilnya 77. 7 kali 9 kurang 2 sama juga dengan 7 kali 7 sama dengan 49. Baiklah, untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Semoga apa yang Ibu sampaikan kalian bisa mengerti dan pahami. Silahkan dibaca dan dipelajari lagi. Pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai pembagian bilangan bulat. Semoga anak Ibu selalu sehat, selalu ceria, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.